Matur suwun sangat. Ini saya manggilnya Mas Emil apa Ustaz Emil ya? Mas saja ya, biar nggak terlalu formal ya. Lebih muda lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Seluruh sivitas akademika di Yayasan Pengembangan Pendidikan Al-Hayatul Islamiyah yang saya takdimi, saya taati, saya hormati. Kurang dekat. Wabil khusus kepada Ketua Yayasan Pengembangan Pendidikan Al-Hayatul Islamiyah, Umi Nyai Hajah Ani Zulaikha, Kiai Haji As'ari, Umi Hajah Nur Rohmah, dan yang saya banggakan Luar biasa, tepuk tangan dulu. tapi di tingkatan RT. Tingkatan apapun kita harus bangga. Nama tadi sudah disampaikan. Nama saya Muhammad Wahid. Mengapa Bang Boni atau Bang Wan? Kalau Muhammad Wahid itu sudah banyak. Lek Bang Wan sih dulu. Jadi biar ada sesuatu yang beda. Pinter enggak, bodoh ya gak pati nemen. Harus ada sesuatu yang menjadi ciri khas sehingga kita itu dikenal oleh orang lain, oleh masyarakat. Hah? Iya. Tinggal di RT 06, RW 04, Sikil gak gitu. Gedung Ganda. Lumayan jauh dari sini, kalau jalan biasanya sampai keringetan. Alhamdulillah mulai 2012 aktif di SMK El Hayat. Mudah-mudahan sampai akhir hayat saya bisa berkhidmat di Al-Hayatul Islamiyah. Dan mudah-mudahan walaupun hanya sedikit bisa bermanfaat untuk Yayasan Pengembangan Pendidikan Al-Hayatul Islamiyah. Masih cukup apa kurang? Masih cukup. Oh, cukup. Karena kita galinya juga lebih dalam lagi nanti. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Baik, langsung ke pertanyaan gitu Bang Wan ya. Bang Wan ini adalah sosok organisatoris. Nah, yang perlu ingin saya tanyakan itu sejak kapan sosok Bang Wan ini menjadi organisatoris itu mulai kapan? Belajar organisasi itu mulai dari kapan? Entah mulai baru lahir sudah dikasih struktur kamu wakil atau kayak gimana? Bisa dijelaskan sedikit. Sosok organisatoris ini mulai kapan? Kayak gitu. Kalau dari lahir tak mungkin lah ya. Yang pasti begini, apapun itu kita perlu belajar. Kalau tadi disampaikan seorang organisatoris, itu keterlaluan kayaknya bagi saya. Karena saya ini orangnya satu minderan, orangnya pendiam. Dari sisi penampilan juga kurang menarik. Lah berangkat dari situ ada niatan untuk bersyukur sebetulnya awalnya. Lek saya hanya seperti ini saja, tidak akan ada peningkatan. Lek saya ini hanya seperti ini saja, tidak akan ada kemajuan. Hanya timbul motivasi. Bagaimana caranya saya ini menjadi orang yang bisa dilihat, bisa dirasakan manfaatnya. Dari situlah muncul keinginan untuk ikut sebuah organisasi. Oke. Baik, saya sebutkan ini ada beberapa organisasi. Yang ini saya gali langsung ke istri beliau, karena beliau gak mungkin bohong istrinya ya. Ini beliau ini saat ini menjadi pengurus Karang Taruna Kelurahan Gedung Ganda. Sebentar, ini ceritanya gimana? Ini sampai istri yang diminta ya. Ini tugas sebagai host seperti itu Bang ya. Jadi yang kedua, unsur pemimpin di BKM Gedung Gandang, terus ketua Ansor Ranting Gedung Gandang, wakil sekretaris PAC Ansor Gedung Gandang, dan pengurus Karang Taruna Kota Malang,
Wakil Ketua PCGP Ansor Kota Malang, Sekretaris MWCNU Gedung Kandang, Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang, dan Purna, Ketua DPAC Partai Kebangkitan Bangsa Gedung Kandang. Luar biasa sekali. Jadi sosok organisator tadi sudah bisa ya disandang beliau ya, dari berbagai banyak rentetan organisasi yang beliau ikuti. Jadi ini dari sekian banyak organisasi yang panjenengan ikuti, ini jenengan menawarkan diri atau memang banyak orang yang suka dengan kinerja panjenengan sehingga jenengan bisa mengikuti banyak organisasi seperti ini? Ya, seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, ada kalanya kita itu diam katanya emas, tetapi kalau kita ingin dikenal, tidak bisa kita hanya diam saja. Yang pasti berangkat dari aktivitas dan keaktifan itu akan menjadi penilaian dari masyarakat. Oh, kalau seperti ini, andai kata dijadikan pengurus, itu bisa. Melihat motivasi kita, melihat pergerakan kita, tanpa kita harus menyampaikan kepada orang. Contohnya tadi, ketika kita menawarkan diri, justru orang tidak akan pernah menawar kita. Ini catat, yuk. Tanpa harus menawarkan diri. Kalau kita dirasa oleh masyarakat itu bisa bermanfaat, mesti akan ditawar oleh masyarakat. Jadi tidak pernah saya menawarkan diri, tetapi artinya ditawar. Luar biasa. Tawar. Tangan. Iya. Jadi yang perlu kita garis bawahi harus aktif ya. Jadi orang itu harus aktif berarti Bang. Sehingga banyak orang yang melirik kita, kinerja kita bisa disorot oleh banyak orang. Disitulah yang menjadikan kita punya harga dari situ. Ya, paling tidak ketika orang melihat, yang pertama kali dilihat adalah bagaimana tingkah laku kita, bagaimana sikap kita, dan bagaimana budi pekerti kita. Luar biasa. Cara biasanya kan adab dulu baru ilmu. Betul. Adab dulu baru ilmu. Oke. Kalau menurut Bang Wan sendiri, apa yang menjadi tantangan di dalam organisasi itu apa? Atau seiring berjalannya Bang Wan ini mengikuti banyak organisasi, yang menjadi tantangan itu apa? Atau istri atau apa? Barangkali itu menjadi hambatan, kan kita nggak tahu ya. Ya, yang pasti dalam sebuah organisasi itu mesti ada tantangan. Salah satu contohnya? Yang pertama, tantangan itu dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri. Makanya sering saya menyampaikan di beberapa itu, saya tidak pernah mau ikut sebetulnya kalau latihan kepemimpinan. Kenapa? Karena semuanya ingin jadi pemimpin. Jadi saya tetap mengikuti latihan kepemimpinan, ya latihan kemakmuman. Oh gitu ya. Jadi memang kebanyakan sekarang ini semuanya berbondong-bondong ikut latihan kepemimpinan. Semua pengen jadi pemimpin. Lupa kalau harus ada makmum ya. Padahal di situ sebetulnya latihan kepemimpinan itu mendidik kita juga bisa memimpin dan juga bisa dipimpin. Betul sekali. Bukan semata-mata ketika kita mengikuti pelatihan kepemimpinan kudu jadi pemimpin, bukan seperti itu. Bisa jadi pemimpin siap, jadi pengikut pun juga siap. Oke. Jadi intinya jadi orang itu harus siap menjadi pemimpin, begitu juga harus siap dipimpin. Oke. Itu yang pertama dari dalam diri kita sendiri. Oke. Yang kedua, kita tidak bisa hidup sendiri, apalagi kalau sudah berkeluarga. Tadi sempat nyinggung istri. barangkali. Bisa jadi seorang organisatoris aktif di sebuah organisasi ikut klop, Mas Emil ya, antara kita dengan orang yang ada di rumah kita.
Contohnya. Gak iso dadi. Pernah nggak misalkan nih ada janji sama keluarga mau quality time misalkan ya. Iya. Hari Minggu ayo kita ke mana makan-makan sama keluarga bareng. Kok tiba-tiba ada undangan hari itu juga. Nah itu jadi dilema juga kan bagi Bang Wan. Betul. Nah itu solusinya seperti apa? Kan pasti ada yang satu dikorbankan pastinya kan ya. Saya berpikirnya tidak bisa mengorbankan salah satunya. Artinya? Yang penting rayuannya. Hitam dan putih. Bisa kita pilih keduanya. Yang penting bagaimana strategi kita memahamkan sehingga kita sama-sama mengerti. Bisa dikasih contoh gimana cara merayunya? Misalkan nih posisi kayak barusan. Misalkan Bunda, loh katanya hari ini kita mau jalan-jalan. Healing ya. Ya kita healing. Itu cara merayunya gimana sih? Sosok Bang Man ini merayu istri kayak gimana sih? Kita pengen tahu semua ini kayaknya ini. Loh, ya harus tahu cirinya kan? Dah harus dipraktekkan loh ya. Oh, harus ya. Misalnya begini, seorang organisatoris itu waktu itu tidak bisa diprediksi. Contoh seperti ini, undangan jam 8. Ketika kita ngumpul dengan orang banyak, tidak mungkin dimulai jam 8. Mesti ada molornya, apalagi di kita. NO. Masih seperti NO istilahnya. Akhirnya selesainya itu sampai larut malam. Kadang mumpung tidak ada apa, istri saya ada apa? Nggak ada. Ojo bengi-bengi ya, kan mesti gitu. Iya, betul. Itu pasti itu ya. Pasti. Tapi saya bilangnya siap. Artinya saya tidak pulang malam, pulangnya pagi. Jam 2 kan sudah masuk pagi. Dini hari. Tantangan tadi itu salah satunya itu Mas Emil ya. Awal-awal mesti ada saja. Tapi karena sebuah kebiasaan itu menjadi sebuah pembenaran, akhirnya ketika pulang jam 2 terus-terusan, wis paling kapok wisan. Ya. Jarno ae mulai enggak, paling seperti itu. Oke. Ini bukan skala umum ya, tapi untuk Bang Wan sendiri, dampak yang dirasakan setelah mengikuti berbagai banyak organisasi mulai dari dulu sampai sekarang, yang saat ini benar-benar dirasakan dampaknya itu apa? Atau manfaat yang sekarang ini tinggal kita menikmati itu ada nggak? Kira-kira? Pastinya banyak. Satu contoh aja. Satu contoh saja. Tadi di awalan saya sampaikan, saya ini orangnya minderan, penampilan kurang menarik, ya. Ilmu tidak punya. Tetapi dengan berorganisasi saya akhirnya banyak belajar. Contohnya malam hari ini, andai kata saya masih posisi minderan, masih posisi maluan, ya, tidak akan tampil di depan narasumber malam hari ini ya. Iya. Itu yang paling sederhana. Ya. Sederhana. Yang kedua, mengapa sampai beberapa organisasi itu saya ikuti? Paling tidak ketika kita mulai step dari step tadi itu kan mulai dari RT, tingkat RW sampai tingkat kelurahan sampai tingkat kota. Itu artinya apa? Ada efek dari apa yang sudah kita lakukan, dari yang sudah kita ikuti, betul-betul akan dipantau oleh masyarakat. Walaupun kita tidak perlu merasa dipantau. Akhirnya sampai ke tingkat kota. Harapan saya nanti anak-anak yang ikut diklat itu tidak sampai kota, nasional, bahkan internasional. Oke, mungkin ini juga salah satu dari dampak yang dirasakan. Jadi Bang Wan ini banyak dikenal oleh orang-orang atas, orang-orang petinggi, bahkan para pejabat. Apakah itu juga salah satu dampak keaktifan Bang Wan mengikuti organisasi selama ini? Contohnya, ini buka sedikit ya. Bang Wan ini selalu menjadi jujukan banyak orang. Apa jujukan itu ya? Itulah intinya jujukannya banyak orang. Ketika orang itu biasanya membutuhkan anggaran di kampung, di RT. Karena apa? Bang Wan ini punya akses banyak ke orang-orang yang di atas.
itu apakah salah satu dampak yang ya selama ini mengikuti organisasi itu? Iya. Kalau menurut saya bukan dampak ya, tapi barokah itu. Oh barokah, iya barokah. Saya Ketika sering kita nyebutkan aktif di organisasi, barokah itu gede. organisasi apapun, Apapun itu. nggak harus NU ya. Kalau NU jelas barokah banget ya. Selain NU, Karang Taruna sama Iya. berarti ya. Manfaat dari organisasi itu kan banyak sekali sebetulnya ya. Tapi beberapa hal yang bisa kita pahami. Manfaat yang bisa kita rasakan betul dengan berorganisasi, kita akan semakin banyak jaringan, akan banyak relasi. Lah dari relasi itu yang sebetulnya namanya adalah barokah di situ. Oke. Jadi perlu diingat ya. Jadi berorganisasi itu adalah barokah. Sambil diminum kopinya. Sudah dapat kopi? Oh belum. Mas Gus belum, Mas Gus. Ini karyawannya luar biasa nih. Sekali lagi tepuk tangan buat Mas Gus, luar biasa malam hari ini. Oke, kita geser ke pertanyaan di luar organisasi, boleh mungkin ya? Nah, sebentar. Seperti apa sehingga istilahnya nggak sampai bikin istri marah itu memang ada triknya atau memang yang apa yang selalu dilakukan kepada istri itu selalu yang menyenangkan atau kayak gimana? Ini harus dibocorkan ini biar ditiru juga nanti sama teman-teman ya. Nah, cara-cara di organisasi sebetulnya itu bisa diimplementasikan dimanapun, Termasuk di keluarga. termasuk di keluarga. Contohnya, Nah, tadi apa konteksnya itu enggak? Bang Wan tidak pernah membuat istri marah dalam kondisi apapun. Tapi Berarti- jangan punya asumsi saya takut sama istri lo ya. Ya, bukan berarti Bang Wan nggak punya salah kan berarti kan ya? Mesti namanya. Nah, manusia. yang pastinya ada kesalahan yang dilakukan, tapi istri ini nggak marah. Ini gimana sih ini? Apa punya trik tersendiri atau doanya memang kuat untuk istri atau gimana ini? Bisa dibocorkan sedikit ini? Yang pasti kita mesti namanya orang rumah tangga, ya. Mesti ada permasalahan. Tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Yang terpenting bagaimana kita memahami suatu masalah. Baru setelah itu kita cermati, kita analisa apa permasalahannya sehingga bisa kita mencari solusi. Jadi begitu istri marah, ya tak cari apa ini yang dibuat marah suatu misalnya. Apa memang bujukannya luar biasa Bang Wan ini ke istri? Nah, saya tidak biasa merayu, Nggak biasa merayu malah ya? tetapi ketika suatu hal mungkin salah paham, bagaimana cara kita memberikan pemahaman, pola kita mengkomunikasikannya dengan apa adanya. Biasanya kalau istri saya bisa menerima, kalau tidak menerima biasanya ini jangan dicontoh dulu ya. Saya duduk di sampingnya. Apa sih yang membuat sampean marah? Luar biasa. Jangan mendiamkan ketika istri sedang marah. Itu memang trik itu ya? Atau memang juga ilmu ini ya? Tetap dikomunikasikan, tetapi kita harus punya timing yang tepat. Apa memang orang perempuan itu nggak suka didiamin atau gimana sih memang? Gimana sih menurut teman-teman ini? Orang perempuan memang nggak suka didiemin ya? Tapi memang itu intinya ya, betul ya? Luar biasa. Oke, lanjut ya. Jadi di dalam keluarga dikenal sebagai sosok penyayang, entah itu ke istri, ke anak. Tapi ya, Bang Wan ini ada sedikit membedakan antara ke orang lain sama ke keluarga. Maksudnya gini, ini pengakuan dari anaknya beliau langsung ya. Ketika anaknya itu minta sesuatu yang istilahnya itu sedikit berharga, itu Bang Wan itu masih bilangnya, "Sik, sabar disik." Tapi kalau orang lain membutuhkan sesuatu, saat itu juga pasti dicarikan. Ini apa betul ini Bang Wan ini?
Apa memang cara memberi ke keluarga berbeda sehingga terkesan membedakan dengan kepada orang lain dan keluarga sendiri, atau kayak gimana? Ini perlu diluruskan juga ini. Iya. Terkadang memang saya sendiri juga merasa seakan-akan keluarga itu dinomorduakan, lebih mementingkan orang lain daripada keluarga sendiri. Tetapi ketika keluarga diberikan pemahaman, maka selesai itu sebetulnya. Awal memang seakan-akan lek wong liya diurus loh, lek wong liya dikei, lek keluargane dhewe gak dikei. Itu awal-awal seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu sebetulnya itu adalah pembelajaran. Jadi lende PKM ya, mendahulukan kepentingan orang daripada kepentingan pribadi. Walaupun itu sebetulnya sulit untuk dilakukan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita konsisten seperti itu, keluarga akan menyadari, oh ternyata memang seperti itu. Oh ternyata memang seperti itu. Dan sekarang sudah tidak ada masalah ya. Memang di awal sempat seperti itu, mungkin anak saya komplain, kalau istri tidak pernah komplain. Ini bagus ini. Jadi intinya benar-benar mengimplementasikan bahwa lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ini benar-benar dipraktekkan sama Bang Wani. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, benar-benar luar biasa narasumber kita malam hari ini. Mohon maaf kemarin ya, salah satu contoh kemarin. Gimana? Tanpa ada niatan untuk ria atau apapun ya. Kemarin ketika upacara itu saya mengapresiasi peserta upacara yang luar biasa. Jadi hormatnya benar, betul-betul hormat kepada bendera, siapnya juga betul-betul benar. Akhirnya saya mengapresiasi selaku pembina upacara. Begitu turun, anak saya langsung gitu, aku wis bener loh hormatku, awas kok gak dikai dulu. Itu kemarin hari Senin itu kan ya? Hari Senin Senin luar biasa itu. Nanti hormat di rumah tak kasih yang lebih banyak. Tapi gurau ya. Oke. Ini bukan settingan loh ya. Ini pertanyaan benar-benar real dan ini nggak ada settingan. Bahkan Bang Wan sendiri nggak tahu apa yang pengen ditanyakan. Kemarin sempat WA saya, Mas besok seputar apa yang dibicarakan? Saya cuma jawab seputar organisasi. Padahal 2 hari sebelumnya saya WA sama Bun David, sama menantunya, sama anaknya, semuanya saya WA kali. Jadi memang ini bukan benar-benar bukan settingan ya. Ini benar-benar talk show malam ini. Tepuk tangan dulu buat SMK Hayat malam hari ini. Makasih Gus. Oke. Selanjutnya Bang Wan ini ya, misalkan dihadapkan dengan beberapa pilihan, memilih organisasi atau memilih sebagai karyawan atau pekerja. Kira-kira yang menurut yang Bang Wan pilih kira-kira yang mana? Ketika dihadapkan dengan 2 pilihan, misalkan nih Bang Wan, misalkan sekarang ada di posisi Basnas misalkan ya, itu kan juga termasuk pekerjaan kan ya. Tiba-tiba ada organisasi yang mengharuskan fokus di situ dan meninggalkan pekerjaan. Kira-kira yang dipilih sama Bang Wan ini mana? Pekerjaan atau organisasi? Antara kerjaan dengan organisasi. Organisasi gak oleh bayaran, kerjaan oleh bayaran. Ya. Tapi saya tidak akan menjawab saya memilih apa. Saya hanya memberikan begini. Hari ini saya kepala pelaksana Basnas. Yang kedua, saya salah satu ustadz di SMK El Hayat. Hari ini juga saya masih wakil ketua PC Ansor Kota Malang. Hari ini juga saya masih sekretaris Tanfidiyah MWCNU Kedung Gandang. Artinya saya tidak harus menjawab pertanyaannya sampean bisa menyimpulkan sendiri. Luar biasa ya. Sudah bisa dipahami ya jawabannya ya.
Nggak bisa. Oke. Artinya apa? Biar bisa dipahami. Jadi gini, teman-teman kita kan ada yang dari MTS. Kayaknya terlalu tinggi juga bahasanya. Kira-kira sederhana dari kalimat barusan itu apa? Artinya kewajiban kita dalam berorganisasi, kewajiban kita dalam melaksanakan tugas dinas bisa berjalan beriringan. Yang terpenting kita bisa membagi waktu. Oke, luar biasa. Ya, nggak usah saya simpulkan, saya harus memilih yang mana. Artinya tetap bisa jalan, tergantung bagaimana cara kita memanajemen diri kita dan memanajemen waktu. Oke. Selanjutnya pertanyaan untuk adik-adik peserta. Kira-kira nih, sepenting apa organisasi bagi OSIS atau bagi pelajar menurut Bang Wan? Jadi penting nggak seorang pelajar itu mengikuti organisasi? Misalkan penting, itu sepenting apa sih kok kita itu harus berorganisasi ketika kita masih pelajar? Ya. Tadi mungkin sempat disinggung ya, organisasi Ya. adalah kumpulan macam-macam itu ya. Intinya organisasi itu terorganisir. Kalau bukan organisasi atau tidak terorganisir, itu namanya gerombolan. Geng juga ya. Geng. Komplotan. Ya, sama itu. Ya. Satu spesies. Iya. Menjadi penting sebuah organisasi itu dalam rangka apa? Mendapatkan manfaat dari organisasi. Yang pertama, iso nambahi pengalaman. Yang kedua, mendidik untuk menjadi pemimpin atau kepemimpinan, menambah skill atau mengasah skill, dan yang penting meningkatkan pola komunikasi. Karena di organisasi itu yang terpenting itu adalah komunikasi. Sesuatu yang salah dalam berkomunikasi itu akan salah semuanya. Tapi benar dalam berkomunikasi, kadang salah itu lebih bisa menjadi pembenaran ketika kita pandai untuk mengkomunikasikan. Jadi ada beberapa hal memang yang bisa menjadi manfaat ketika kita bisa masuk di dalam organisasi, lebih-lebih OSIS ya. Yang tidak kalah pentingnya menciptakan rasa percaya diri. Orang yang tidak pernah ikut organisasi biasanya sulit untuk menjadi orang yang percaya diri. Mas Emil sendiri dulu, saya istilahnya mempunyai kepercayaan diri, ngomong, tampil di depan itu di pramuka. Tapi tetap pramuka kan juga organisasi, ya, seperti itu. Di dalam pramuka kan juga ada organisasi. Nah, dulu saya juga sama seperti Ustadz, minderan, introvert, anak kampung, gak pernah pegang mic kecuali adzan, itu tok. Kenapa saya berani tampil seperti ini? Yang pertama, karena saya di Al Hayat. Ini saya akui, karena saya di Al Hayat. Dan di Al Hayat banyak sekali seperti pramuka. Pertama ya diajari dihukum kayak pramuka, terus permainan kalah dihukum di depan, itu dulu saya mandi keringat tuh kan. Iya. Berawal dari hal kecil seperti itu, akhirnya mulai berani. Akhirnya belajar MC. Kok sering disuruh MC, akhirnya belajar di YouTube segala macam. Akhirnya ya alhamdulillah. Ya itu tetap nggak lepas dari organisasi. jadi manfaatnya organisasi banyak sekali. Banyak sekali, luar biasa. Banyak relasi, terus pengembangan diri yang paling penting. Oke, lanjut Bang ya. Ada yang, ada kuis nanti, pertanyaan, atau mungkin nanti yang berani tanya
ke narasumber kita. Kita kasih 10 ya. Kita 10 penanya, bukan. Kita kasih jatah 10 untuk penanya ya. Nanti kita kasih souvenir. Kita kasih hadiah. Setuju ya? Nanti yang 5 dari kaum merah, yang 5 dari kaum hitam. Iya. Oh bukan, ini untuk siswa saja. Kalau Gus-Gusnya nanti pertanyaannya malah berbeda. Saya tahu arah pertanyaannya, Gus Robin memang kayak gitu deh. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Bang Wan ini dikenal sebagai sosok di balik layar. Nah, ini mungkin banyak yang tahu. Dari berbagai macam perentetan organisasi yang sekarang bahkan sampai sekarang diikuti, apakah semuanya itu lebih memilih untuk di balik layar? Maksudnya gimana sih sosok di balik layar yang selama ini menjadi kebiasaan Bang Wan sendiri itu seperti apa sih? Apa enaknya sih di balik layar? Atau mungkin memang passionnya orang yang suka setting dari apa ya, kayak pelatih gitu, sukanya gimana itu menurut Bang Wan? Tidak juga ya, karena begini, kita sendiri kan juga punya prinsip ya. Ada kalanya kita itu harus tampil, ada kalanya kita itu harus ada di belakang layar. Tetapi tampil di depan atau berada di belakang layar, yang penting substansi manfaatnya itu bisa dirasakan. Jadi harus tahu timing nih, kapan kita harus menjadi orang di depan, kapan kita harus berada di belakang layar. Dan tidak enak sebetulnya orang berada di paling depan, Pak. Kenapa? Gak nanya kenapa? Begini, orang yang ada di depan biasanya yang di belakang itu kan lebih banyak. Ketika kita tidak bisa menempatkan posisi kita ada di depan, maka ribuan orang yang akan menjatuhkan kita. Tetapi ketika kita berada di belakang layar, kita akan bisa mencermati, kita akan bisa menganalisa, baru kita bisa eksekusi. Itu lebih mudah. Tepuk tangan dulu dong. Oke, untuk asatidah monggo Abah Umi sambil di monggo katuran. Monggo sambil diminum. Nama Bang Wan ini seutuhnya langsung masuk ke kantong istri. Ini uniknya Bang Wan, betul ya ini ya? Jadi sama sekali nggak ada yang masuk ke kantong sendiri, langsung masuk ke kantong istri. Ini istilah nih. Artinya apa? Berapapun income yang didapat sama Bang Wan ini, sepenuhnya langsung dikasihkan ke istri. Ini betul apa enggak ini? Ini informasinya dapat. Begini ya, mungkin ini juga bekal bagi manajemen keuangan. Paling paham manajemen keuangan terkait di rumah tangga itu adalah istri. Jadi saya memang memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada istri. Makanya ketika dapat gaji langsung tak kasih sepenuhnya. Setelah itu minta. Berarti apapun yang entah itu bisnisnya Nusantara aku itu juga gaji itu semuanya berarti yang ngelola istri. Iya, benar. Ini kira perlu dicontoh nggak ini sama teman-teman adik-adik ini? Perlu ya. Iya. Karena saya ingat tahunya beliau almarhumah Abah Irfan Aziz itu memang dulu waktu ngaji itu nyampaikan bendahara terbaik itu memang istri. Berarti memang betul ya. Berarti Bang Mas sendiri benar-benar merasakan ada di bawah naungan bendahara luar biasa berarti ya? Enggak, tapi tetap pengendalinya saya. Oh gitu. Iya. Maksudnya tadi kan yang sampean tanyakan saya ada di bawahnya istri. Enggak. Oh enggak ya, enggak begitu. Beda. Oh yang belum beristri nggak boleh komen. Ya. Oke, selanjutnya. Bang Wan ini jarang ketemu istri di rumah, tapi tetap harmonis. Mungkin kembali lagi ada hubungannya sama yang tadi itu ya. Pulang malam, tapi bagaimana cara
memberikan pemahaman kepada istri. Memang jarang ketemu di rumah ya? Apa rumahnya bersebelahan? Tidak juga, mungkin karena sama-sama aktif. Sama-sama aktif. Saya berangkat, istri berangkat. Saya datang, istri kadang belum datang. Istri datang, saya terkadang masih di luar. Tetapi kita sama-sama satu pemikiran, satu ritme, kepercayaan jangan pernah disalahgunakan. Itu kuncinya. Kita sama-sama percaya, tetapi jangan sampai kepercayaan disalahgunakan. Nah, itu kuncinya. ini juga yang saya tahu, Bunda ini sekarang juga benar-benar aktif. Nah, ini juga, ini jawabannya dari Bunda atau dari ini? Nggak, menurut Bang Wan sendiri gimana? Kalau saya sendiri, Tapi memang aktif ya sekarang ya? jangankan kepada istri, kepada anak saya tidak pernah mentargetkan. Kamu harus jadi apa, kamu harus jadi apa, enggak. Biarkan berkreasi sendiri, tetapi masih di dalam pantauan. Termasuk bagaimana sekarang istri itu sangat aktif, ya. Itu tidak ada dorongan secara langsung darinya, tetapi motivasi itu tetap kita berikan. Bagaimana caranya berorganisasi sehingga tidak mengorbankan keluarga, bagaimana aktif di luar tetapi tidak sampai merugikan keluarga. Ada nggak sih yang dirasakan misalkan saking aktifnya ayah sama bunda ini, misalkan bagi si kecil misalkan, ada nggak sih keluhan sering ditinggal tinggal keluar rumah, sering keluar bersamaan? Kira-kira apakah ada dampaknya dari situ? Ya pasti. Pernah suatu ketika yang paling kecil ya, sampai komplain ya. Leng ini terus aku tak meneng dek mbah. Wis. Berontak deh. Kalau bahasa Inggrisnya kate minggat. Oh, kata minggat. Bahasa Inggris. Karena seringan di luar itu. Sering. Tapi mohon maaf nih, sosok sekecil istri dengan umur segitu bisa nggak diberi pemahaman? Oh, soalnya ayah ini organisasi gini-gini. Kira-kira bisa menerima nggak pemahaman seperti itu? Belum bisa menerima. Tetapi caranya begini. Ketika yang paling kecil purit ya, bahasanya purit ya, atau ngabet, saya sama Bunda duduk di sampingnya, kita peluk, bukan ibunda yang saya peluk ya, tapi saya keliru pemahaman. Memang terkadang kesibukan kita di luar sehingga melalaikan anak. Itu memang diakui. Ya, diakui. Tetapi caranya seperti tadi. Ketika kita sama-sama berada di rumah, kita berikan sepenuhnya itu kepada anak. Sehingga ketika kita keluar, anak itu sudah bisa menyadari dan bisa memahami. Tanpa harus kita sampaikan, ayah sekarang sedang ada tugas seperti ini. Tetapi kepedulian dan perhatian kita itu dirasakan walaupun dalam satu minggu, satu hari. Ada trik memang yang terkadang kita, walaupun sesusah apapun saya masih menyisakan waktu untuk, walaupun tidak rekreasi tetapi keliling-keliling lah sama anak-anak itu, sehingga merasakan betul satu hari itu mungkin perasaannya satu hari ini ayah dan bunda adalah milik saya, mungkin seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini ilmu yang harus diingat dan harus nanti diterapkan ketika sudah berkeluarga. Jadi sesibuk apapun, karena kebanyakan itu orang itu sibuk sekarang itu pekerjaan yang pertama ya. Pekerjaan yang menuntut menyita banyak waktu sehingga kurangnya waktu bersama keluarga, entah itu anak ataupun suami istri, sehingga dampak yang luar biasa, terutama anak yang masih di bawah umur, kurangnya kasih sayang sehingga menjadi anak yang ini lebih apa ya istilahnya, itu juga dampak yang luar biasa ketika kurangnya kasih sayang. Makanya ini juga perlu kita ambil pelajaran dari Bang Wan ini, gimana sesibuk apapun kita, entah itu tuntutan pekerjaan, organisasi dan lain sebagainya, tetap harus punya waktu quality time atau waktu trik dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa merasa dimiliki oleh keluarga. Tuh. Oke.
Baik, kita buka pertanyaan. Ini teman-teman yang tanya atau Bang Wan yang tanya terus teman-teman yang jawab? Teman-teman yang jawab ya. Bang Wan siap ngasih pertanyaan teman-teman? Atau teman-teman yang mau kasih pertanyaan? Ya, tanya dulu. Oke, kita buka pertanyaan dulu. Kita buka 2 pertanyaan. Silakan. Ini tentang apa? Organisasi? Atau bebas? Bebas. Silakan ditanyakan tentang ke narasumber kita. Bebas. Silakan mau tanya apa. Nanti dapat hadiah dari panitia. Silakan 2 orang bisa angkat tangan. Nanti bisa berdiri. Ada? Yang mau tanya? Yang sebelah sana tidur ya? Oke. Setelah ini dihibur sama live musik. Sudah siap musiknya ya, panitia ya? Oke. Silakan 1 pertanyaan. Setelah itu kita bermusik. Silakan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, saya mau tanya, saya manggilnya apa ini? Ustadz apa? Bang Wan. Oh, Sesuai Ustadz. konteks ya. Kalau gini nggak? Gini Bang Wan. Seandainya, apakah beliau merasa bosen nggak? Merasa apa saat berorganisasi? Pasti kan orang kalau organisasi masih ada jenuhnya nggak, apa bosannya gitu? Gimana? Itu aja. Cuma tanya. Makasih. Cuma tanya ya, memang disuruh tanya, nggak disuruh yang lain. Jadi pernah nggak? Jadi yang saya pahami, pernah nggak merasakan kejenuhan atau bosan ketika ada di suatu organisasi? Bahkan sampai pengen keluar kayak gitu. Nah, sampai pengen keluar dari organisasi itu karena saking bosannya, mungkin faktor apa yang ada di organisasi itu. Pernah nggak mengalami itu? Iya. Yang pasti apapun itu akan mengalami fluktuasi. Wong iman saja terkadang juga terjadi fluktuasi. Ya, betul. Naik turun, kadang iman kita tinggi, kadang juga rendah. Di organisasi juga seperti itu. Ketika mungkin pendapat kita tidak diperhatikan, terus apa yang sudah kita lakukan Nggak itu dianggap. tidak ada apresiasi, tidak diapresiasi, mesti akan muncul di dalam diri kita. Wis ngelakoni koyo gini, sudah berbuat maksimal, tetapi tidak diapresiasi, gak diakoni, tidak dianggap, akan muncul rasa jenuh di dalam organisasi. Tetapi rasa jenuh itu bisa kita obati dengan apa? Loh, kita ini santri. Apapun yang terjadi di organisasi manapun, harus kita sadari tidak akan pernah lepas dari sebuah permasalahan. Tergantung bagaimana kita itu menyikapi sebuah permasalahan. Andai katanya Mas MC tadi, tidak ada apresiasi untuk kita. Khidmat kita itu kepada yang mengapresiasi, apa khidmat kita kepada organisasi. Ketika khidmat kita kepada organisasi, maka tidak akan pernah ada rasa sakit hati, tidak akan pernah ada rasa merasa kita tidak dihormati, karena yang kita baca, yang kita anggap, yang kita lihat, yang kita ikuti, yang akan kita besarkan adalah organisasi. Turunkan ego kita, tinggikan motivasi kita. Itu dia. Berarti sama halnya kalau kita itu berharap kepada manusia, ya kekecewaan yang akan kita terima. Seperti itu berarti ya. Kalau kita hikmahnya itu ke organisasi atau kita hanya mencari ridho Allah misalkan ya, berarti apresiasi apapun, ada apresiasi ataupun enggak, kita nggak akan pernah sakit hati karena kita tujuannya sudah itu.
Jadi gitu Uut ya. Nanti kalau sudah program-program sampean yang sudah ada di OSIS misalkan punya usulan nggak disetujui sama kepala bidang atau sama ketua OSIS, jangan sakit hati karena tujuannya khidmat kepada SMK sama OSIS seperti itu. Betul gitu Bang Wan ya? Betul. Luar biasa. Oke, kita buka satu pertanyaan lagi untuk yang merah santriwati. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, ada ini dari unsur Ning. Dari unsur Ning. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ustaz. Bangun nih. Oh, Bang Wan. Aduh, gak enak tapi. Mau tanya, kan biasanya kalau di organisasi itu ada cowok, ada cewek. Nah, berhubung ini yang ikut organisasi yang di diklat sekarang kan remaja sih. Nah, biasanya itu kalau sudah ada organisasi biasanya muncul buih-buih yang namanya cinlok. Nah, itu gimana ngatasinya biar juga ada batasan karena di sini bempret. Terima kasih. Ataupun batasan-batasan untuk hal seperti ini. Ya. Karena usia SMK, usia aliyah itu adalah usia di mana pas lagi seneng-senengnya ya, puber, lagi ya posisi puber. Tetapi begini, yang pertama, setiap individu yang ikut organisasi tetap tidak akan pernah lepas dari yang namanya niat. Niat yang baik secara otomatis akan menjadi kontrol bagi kita. Lek niate melo organisasi, wis niate golek bareng. Niatnya jelek sudah. Jangankan di organisasi, jauh pun kalau niatnya sudah tidak baik, maka tidak akan pernah baik jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap organisasi seperti diklat ini mesti ada panitianya. Siapa yang menjadi kontrol? Ya panitia. Dalam suatu diklat mesti ada tata tertib. Ya. Tidak pernah yang namanya diklat tidak ada aturannya, mesti ada aturannya. Diklat bebas. Walaupun kadang ya, kadang aturan yang sudah jelas, ya si ono ae sing melanggar. Tetapi bagaimana kontrol? Yang pertama kontrol kita dari niat tadi itu. Terus yang kedua kontrol dari panitia, dari penyelenggara. Yang ketiga meminimalisir kesempatan. Bagaimana cara menata, bagaimana cara mendesain, itu juga bagian dari cara meminimalisir terjadinya hal-hal yang seperti itu. Makanya tanggung jawab panitia itu cukup besar ketika melaksanakan seperti ini. Mungkin ini juga menjadi pembelajaran bagi kita ke depan, bagaimana caranya jangan sampai hal-hal yang seperti tadi jangan sampai terjadi, apalagi ini di lingkungan pesantren. Mungkin seperti itu kalau ada. Kurang lebih intinya ada di pimpinan sendiri, individu, pimpinan, aturan, dan bagaimana cara kita mendesain kegiatan untuk meminimalisir hal seperti itu. Jangan sampai ngasih kesempatan. Iya betul. Meskipun seketat apapun peraturan, masih ada celah untuk ini dilanggar dan sebagainya. Karena kejahatan bukan hanya karena adanya niat, tetapi karena adanya kesempatan. Ada yang tahu ini apa yang diucapkan waktu di televisi? Ada yang ingat? Ini anak tahun 9 bulan pasti tahu. Apa? Oh, Bang Napi. Ya, Bang Napi. Tahu Bang Napi? Nggak tahu. Nggak apa-apa, sudah ada bang-bang yang lain. Ada Bang Wan ya, gantinya Bang Napi. Baik, silakan panitia mempersiapkan untuk
kita refresh pikiran kita malam hari ini, ada beberapa lagu yang sudah disiapkan spesial untuk kegiatan malam hari ini. Silakan kita break dulu ya. Kita kasih waktu 15 menit untuk live musik pada malam hari ini, spesial dari siswa dan guru SMKL Hayat untuk lanjut dengan semua. Baik, silakan kami mohon untuk ke dalam dulu. Kita lanjut nanti. Cukup ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Artinya mohon maaf, ini bukan teriak ya. Betul. Tetapi ini jadikan motivasi kita bahwa konsistensi dan kejujuran itu adalah segalanya.
Oke, sampai sini paham ya? Sudah masuk ke sini? Nggak keluar lagi ke sini? Tutup di sini ya. Oke, silakan untuk penanya selanjutnya. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan tentang organisasi, jangan tentang politik, yang simpel-simpel aja. Kasih pertanyaan 235 kali 9 berapa kayak gitu ya. Enggak ya? Oke, silakan yang mau bertanya. Ada? Berdiri, kayaknya banyak yang angkat tangan. Oke, agak maju dikit sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mustafa Habibi, kelas 7. Apa saya? Apa manfaat berorganisasi? Apa manfaat berorganisasi? Kembali lagi ke awal ini. Ini talkshow season 2. Gak apa-apa, dijawab aja yang simple, yang langsung bisa dipahami. Gak apa-apa, mungkin tadi belum datang atau mungkin waktu ketiduran. Gak apa-apa. Tetap bagus. Tetap bagus. Berani bertanya itu adalah 50%. Oh iya. Apa manfaat organisasi? Tadi teman-temannya ada yang paham nggak untuk menyampaikan? Kalau tadi mendengarkan, berarti mesti bisa menjawab pertanyaannya temannya tadi ya. Ayo sing iso jawab tak kayak 2 second. Oh iya, ini bagus ini. Yang bisa menjawab Berarti hadiah tadi tunai mendengar. 50.000. Apa manfaat organisasi? Kalau nggak ada saya yang jawab. Oh ada. Tak cari lek kano yo utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi manfaatnya dari sebuah organisasi itu sangat banyak. Yang pertama, kita menimbulkan bisa menimbulkan kepercayaan diri yang lebih dan Satu. bisa menambah skill, juga bisa lebih cerdas untuk belajar ngomong di depan Percaya diri, lebih percaya diri dan maksudnya. menambah banyak pengalaman. Pengalaman. Cukup. Gimana ini Mas Emil? Jawabnya cukup, bagus atau gimana? Bener ya? Saya tanya, rumahnya di mana? Oh, pantesan. Betul. Gimana? Betul, Bang? Betul, betul. Oh, betul sekali. Dapat 2 berarti ini. Utang ya. Eva, Silakan maju. Karena uang tunai ini biar disorot kamera. Ini. Oke. Memang dari dulu ya kalau Sumawe memang nggak terima, Gus-Gusnya nggak terima. Nggak, semoga nanti dari Sumawe banyak santri lebih banyak lagi ke sini gitu maksudnya. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan dari unsur Gus boleh, tapi nggak boleh politik, nggak boleh organisasi. Mau ada yang ditanyakan? Uang tunai 5.000. Ada? Dari panitia? Ustaz Manggu? Nggak ada. Dari kayaknya Bunda perlu tanya juga ini kayaknya ini. Tadi kayaknya ketip-ketip terus Bunda ini kayaknya mau tanya ini.
Bunda ada yang mau ditanyakan ke Bang Wan, ke suami? Ada pasti. Oke, mungkin menantunya mungkin ini mau tanya ini kayaknya ini. Ada mau ditanyakan? Gak ada. Oh anaknya mau tanya, silakan turun mas. Ini kayaknya disaksikan semua keluarga ini kayaknya ya. Silakan kalau mau tanya silakan turun. Kita kasih kesempatan ini. Dari unsur also, ada yang mau ditanyakan? Kita kasih langsung dua hadiah. Kita langsung kasih 2 hadiah. Silakan, Mbak pengurus. Oh, Gus Iqbal, ini pasti pertanyaannya gimana rasa kopinya ini? Harus bilang enak loh, Bang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ownernya Mas Gus. Enggak, tanya gini, Ustadz Bang Bang. Tanya bukan masalah organisasi, tanya bagaimana dan apa yang jenengan rasakan, karena kebetulan dulu itu saya itu satu kelas sama putranya Ustadz ini, akhirnya ya Mas apa namanya, Mas Rian. Mas Rian itu termasuk yang paling the best dulu ketika sekolah. Ya, ini saksinya Mbak Iran. Nah, ketika kita melihat dan sekarang melihat Mas Rian ini sudah mengikuti berbagai macam event dan mengikuti berbagai macam organisasi. Nah, itu bagaimana cara jenengan itu merubah karakter ya, yang awalnya wah menjadi luar biasa ya, yang awalnya wah menjadi lebih luar biasa. Nah, seperti itu. Bagaimana cara jenengan merubah karakter seorang anak? Nah, ini kan banyak ibu-ibu, bapak-bapak ya, dan calon ibu dan bapak ini nanti ke depannya. Itu bagaimana cara merubah karakter seorang anak yang itu bagi sebagian orang itu mungkin dalam tanda kutip kurang baik. Nah, kemudian sekarang bisa dilihat orang itu menjadi oh ternyata salah penilaian kita. Nah, itu bagaimana cara merubah karakternya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini pengakuan dari temannya ya, temannya selama sekolah dulu. Jadi menganggap Mas Rian itu memang teman yang paling the best. Dan sekarang menjadi seperti ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara orang tua merubah. Langsung dibuka langsung. Ini harus di video, betul mas. Jadi ini yang namanya Mas Rian. Ya, ini namanya Mas Rian, putra beliau yang pertama. Kasih tepuk tangan dulu. Yang dipakai bahkan seragam organisasi sekarang. Nah, silakan dijawab di depan Mas Rian sendiri. Terima kasih. Nah, Mas Gus ini luar biasa. Luar biasa memang. Luar biasa. Senengannya bongkar keluarga ini. Tetapi mau tidak mau harus dijawab. Ya, betul. Alhamdulillah Gus Iqbal mengingatkan saya tidak pernah merasa malu waktu itu, tidak pernah merasa minder. Justru ketika beberapa kali saya dipanggil Umi, Fit, dipanggil oleh Al-Maghfurlah, saya betul-betul pasrah kepada beliau. Awakmu iki yo apa sih? Awakmu ngajar di gini. Bojoe waktu itu bahasanya seperti itu ya. Yo ngajar di gini. Kok bolak-balik diceluk ae. Saya tidak pernah merasa marah waktu itu, tapi merasa malu. Sudah hidup di sini, bahkan teman-teman yang lain itu merasakan betul bagaimana waktu itu
putra mahkota saya itu. Intinya mendidik banyak anak orang, Ya. dan ternyata anaknya sendiri. Nah, intinya seperti itu ya. Tetapi saya pasrah betul. Dan satu pesannya apa waktu itu, almarhumah. Seperti apapun nasihat atau apapun yang akan kamu sampaikan, selama kamu tidak pernah mendoakan anak kamu, tidak akan ada hasilnya. Kamu Fatihah itu Rian itu, namanya Rian anak saya. Iya. Fatihah itu waktu. Tapi ojo-ojo mau ini 5 waktu ini kurang. Itu bahasanya apa? Hanya setiap 5 waktu saya doakan. Saya Fatihah waktu itu. Karena mengikuti sarannya apa? Dan saya sudah tidak pernah marah-marah lagi. Saya itu sangat beda jauh. Ketika kepada anak didik saya bisa sabar, tapi kalau kepada anak sendiri itu biasanya luar biasa. Sabarnya di atasnya sabar. Jadi 3 pati sabar. Tapi alhamdulillah, yang kedua, selain berusaha untuk mendoakan, saya tetap berusaha memberikan contoh yang baik. Mosok bendino kumpul gak kirani nyuntuh bapak walaupun bukan bahasanya enggak seperti niru bapaknya gak kira begini gitu. Tapi paling tidak saya berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi keluarga saya, bagi istri saya, bagi anak saya. Selebihnya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Gus. Kuncinya di situ. Dungo sing akeh. Sama contoh luar biasa. Mau hadiah? Oke. Lek nguyai segoro lek. Iya, betul. Jadi intinya itu, jadi siapapun kita, mau jadi ayah, mau jadi ibu, mau jadi senior, bahkan untuk adik-adik jadi kakak dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah contoh. Sebelum kita merubah apapun, kita harus menjadi contoh. Itu pelajaran yang perlu kita ambil malam ini itu. Baik, terima kasih Mas Gus. Jatahnya ini nggak apa-apa. 2. Bisa dikasihkan ke siapa nanti? Oh, anaknya Mas Gus dapat, luar biasa. Ini harus diapresiasi juga ini, daripada dari tadi riwa-riwi. Tinggal 2 1 pertanyaan ya, nggak apa-apa ya? Yang Terakhir ya. Oke, silakan kita buka pertanyaan bebas, monggo panitia dari santriwan, santriwati, unsur also, peserta silakan. 1 pertanyaan terakhir untuk beliau. Silakan. Berdiri, Erna yang terakhir. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, pertama kali bangun kenal isinya tuh di mana? Pertanyaan penutup luar biasa ini. Ini harus mengandung ilmu juga ini. Waktu itu entah jadi pembina pendamping atau gimana ya. Saya juga pembina pendamping waktu itu ya. Hanya Bunda ini mewakili apa? Al-Hayat, saya mewakili Nurul Huda. Wonobayo. Bukan, yang sekarang menjadi Al-Azhar. Oh, Azhar. Bunda ini dampingi Nabi ngomong waktu itu ya. Entah siapa Bunda waktu itu sing ngomong. Gus Ardi. Gus Ardi. Nah, ini secara unik ini. Gus Ardi itu pegang bola waktu itu ya. Bolanya jatuh, kok dilalak, bola itu berhenti di depan saya. Ini luar biasa ini.
Terus. Nah, gak jauh ya posisinya. Pertama kali saya memperhatikan bolanya maksudnya. Akhirnya tak telusuri siapa ini yang bawa bola dengan waktu itu kan masih kecil memang Gus Ardi. Ya. Kok dilala Gus Ardi itu lari ke Bunda. Ya. Loh. Saya tidak tahu waktu itu kok kayak semacam ada perasaan gimana. Dan saya merasakan betul getaran waktu itu. Luar biasa. Lanjut. Alhamdulillah. Ya akhirnya sambung sampai sekarang. Mudah-mudahan ila yaumil qiyamah. Berarti memang bahkan jodoh pun memang harus ada perantara ya. Dan memang jodoh antara Bang Wan dengan Bunda melalui bola yang dipegang Gus Ardi. Iya, berarti kuncinya ada di Gus Ardi. Jadi setelah ini ketika ada Gus Ardi bawa apapun, sudah paham ya maksudnya ya? Langsung ambil, lari. Jadi gitu sejarahnya ya. Sejarah ketemu Bang Wan tetap diorganisasi. Luar biasa. Sudah cukup ya malam hari ini ya. Saya tanya banyak ilmu yang didapat atau memang banyak ya? Oh hadiah. Langsung 2. Selebihnya minta Gus Ardi. Enggak ya, enggak ada hubungannya ya. Baik, terima kasih pada pengurus yayasan. Mengucapkan terima kasih sudah mendampingi kami semua di kegiatan malam hari ini. Kami ucapkan matur nuwun sangat kepada segenap panitia juga yang sudah senantiasa mensukseskan kegiatan pada malam hari ini. Dan yang terima kasih juga kepada Mas Gus Kavi yang sudah mensupport sepenuhnya kegiatan pada malam hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih ilmunya, motivasinya, dan semangatnya sehingga teman-teman yang ada di sini benar-benar termotivasi dengan kepribadian dan latar belakang dan perjalanan Bang Wan selama berorganisasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Bang Wan tadi menjadikan sodakoh yang dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami ucapkan terima kasih. Monggo kami haturkan masuk ke dalam menikmati konsumsi yang sudah disiapkan sama panitia. Ada konsumsinya ya? Ada. Baik, kami ucapkan terima kasih Bang Wan. Kita semoga kegiatan seperti ini tetap diadakan nanti rutin dan kita adakan yang lebih besar lagi. Nggak menutup kemungkinan Al Hayat mendatangkan wali kota melalui Bang Wan. Siap ya, tahun depan Al Hayat membuat talkshow mendatangkan Pak Wali Kota. Siap ya? Oke, kita aminkan. Baik, terima kasih kami ucapkan dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim telah terlaksana talkshow dan ngopi bareng pada malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini dijadikan malam yang penuh dengan taburan keberkahan, dicatat sebagai tolabul ilmi, dan kita ketemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.